Oke ya, sudah ya. Jadi saya ingin membawakan renungan tentang kasih ya, dengan tema apa definisi kasih menurut Alkitab ya. Mungkin nanti pada kesempatan berikut saya ingin membahas lebih detail, tapi sekarang kita melihat secara keseluruhan ya. Jadi saudara-saudara, bagi orang Kristen, bagi kita yang percaya ke Yesus, kasih adalah utama ya, adalah utama. Ya. Ya, Allah mengasihi kita ya sehingga menurunkan Yesus untuk mati di kayu salib supaya setiap orang yang percaya diselamatkan ya. Satu hal. Tapi hal lain adalah Allah itu adalah kasih itu sendiri ya. Allah itu jati dirinya adalah kasih. Ya, sebentar. Jadi di 1 Yohanes 4 ayat 16 dikatakan Allah adalah kasih ya. Jadi barang siapa tetap berada di dalam kasih, dia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Ya, jadi Allah itu bukan sekedar mengasihi, tapi Allah itu jati dirinya adalah kasih. Jadi identitas Allah itu adalah kasih gitu. Ya, nah, sementara kita manusia diciptakan sesuai dengan gambar dan rupa Allah ya, itu di Kejadian ya, Kejadian 1:27 dan lain-lain. Yang adalah kasih. Ya, jadi berarti kita juga diciptakan memiliki kapasitas untuk mengasihi gitu ya, mengasihi dan tidak heran kemudian Tuhan Yesus juga memberikan perintah utama ya, perintah dari macam-macam perintah itu diringkas dan dipandang utama oleh Yesus sendiri tentang mengasihi Allah dan sesama ya. Di ayat ini Matius 22 ini dikatakan kasihlah atau diperintahkan kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu sebentar dan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu ya di tempat lain ada dengan segenap kekuatanmu itu itulah hukum yang terutama dan pertama dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri ya. Nah, jadi seserah kita sebagai orang Kristen juga sudah menyadari perintah ini karena terus-menerus disuarakan di dalam di gereja, di PA dan banyak kesempatan ya. Dan kita juga seringkali merasa yakin ya sudah hidup dengan kasih. Ya, nah, saudara, sementara Alkitab begitu mementingkan ya, menekankan pentingnya kasih dan bahkan di dalam nanti kita baca 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 3 ya, sebelum masuk ke definisi 4 sampai 7 itu hidup tanpa kasih adalah nol ya. Nah, karena itu kenapa kita hari ini mau mendengar, mau belajar tentang kasih itu lebih eh, jelas ya, lebih jelas seperti yang dikatakan Alkitab. Ya. Ya, jadi supaya kita kemudian bisa merefleksikan diri dan mengetahui apakah kita sudah mengerti, sudah mengasihi seperti yang dikehendaki Tuhan, ya, atau kita masih jauh dari itu, ya. Kebanyakan kita masih jauh, kebanyakan kita masih jauh, dan kita perlu memperbaiki diri. Dan ini adalah kesempatan untuk kembali kepada definisi kasih Alkitabiah itu, dan kemudian kita memperbaiki diri di mana kita masih eh, sangat kurang ya. Nah, bacaan kita adalah di 1 Korintus 13 sebenarnya ayat 4 sampai 7 ya, tetapi untuk mendasari memberi alasan, motivasi untuk mendalami arti kasih ini, kita juga baca ayat 1 sampai 3 ya. Saya bacakan di situ, nah, di sini ya.
Oh, tidak, enggak. Ini sudah langsung ya. Oke, jadi kalau saya bacakan aja dari ini, dari catatan saya, Se- ayat 1 ya. 1 Korintus 13 ayat 1. Nanti sampai 3. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Ayat 2, sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, ya, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak memiliki kasih, aku sama sekali tidak berguna. Ayat 3, dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Ya. Jadi seserah di sini Paulus membandingkan kasih dengan berbagai hal ya yang orang Kristen atau manusia umumnya anggap sebagai yang sangat penting ya dan bernilai ya. Jadi di dalam ayat-ayat tadi kita bisa menyimpulkan ya bahwa menurut Paulus kasih itu lebih penting daripada di awal-awal itu disebut karunia rohani ya dan berbagai kemampuan manusia ya seperti bahasa bahasa yang dipahami manusia yang maupun bahasa malaikat ya itu seperti karunia rohani bahasa lidah itu ya kemudian juga kemampuan bernubuat ya kemampuan bernubuat juga kemampuan memahami semua misteri dan memiliki pengetahuan ya. Dan bahkan iman yang bisa memindahkan gunung berarti iman yang sangat eh, besar ya itu kasih masih lebih penting daripada semua itu. Dan bahkan di, eh, Paulus membandingkan dengan kebaikan manusia, ya, kebaikan manusia. Jadi kasih lebih penting daripada perbuatan membagikan segala sesuatu atau segala miliknya. Ya, seandainya semua harta saya jual, saya kasih kepada seseorang, tetapi tidak ada kasih itu percuma. Ya, jadi kasih lebih penting daripada harta. Ya. Bahkan ya lebih penting daripada memberikan nyawanya gitu. Jadi lebih penting mengasihi daripada menjadi martir ya, menjadi martir gitu Saudara ya. Jadi tidak penting apa yang Anda miliki, apa yang Anda lakukan, jika Anda tidak punya kasih, maka di mata Tuhan Anda tidak ada apa-apanya. Kesimpulannya begitu, Saudara. Jadi kasih itu sangat penting ya. Nah, karena itu kita perlu memahami eh, memahami arti kasih itu ya, arti kasih itu. Nah, bacaan kita adalah ini, Saudara ya. Jadi Korintus 13 ayat 4 sampai 7 ya. 7. Jadi kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Jadi sesuatu ini asal daripada tulisan ini adalah dalam bahasa Yunani ya. Kan orang Yunani menggunakan kata kasih yang berbeda untuk konteks yang berbeda. Ya, kita tahu ada kasih filia, filo atau filia ya, yaitu berbicara tentang kasih antar teman ya, kasih antar teman yang saling menyayangi ya. Jadi ada kasih kita kan punya teman yang kita kasihi dan dia mengasihi kita. Nah, itu jenis kasih di situ adalah filia ya. Ya, terus kita mengenal kata kasih Yunani lain eros ya. Ini adalah cinta antara laki dan perempuan secara khusus ya.
eh, berbeda dengan pertemanan, ya berbeda dengan pertemanan, dan di dalamnya ada segala gairah dan keinginan satu terhadap yang lain, ya, eros, ya, eros. Dan di dalam bacaan kita kata yang digunakan bukan filia, bukan eros, tetapi agape, ya. Nah, agape ini relatif jarang digunakan, ya, karena apa? Karena dia dipandang sebagai kasih yang paling tinggi, ya, yang dipakai untuk menggambarkan kasih Allah kepada manusia, ya, baik dalam perjanjian lama maupun di dalam perjanjian baru, ya. Dan ini adalah kasih yang bersifat komitmen, bersifat pilihan, yaitu memilih untuk mengasihi, ya. Nah, jadi kita perlu mengerti apa yang dimaksud dengan mengasihi itu, ya. Jadi saudara, ini menggambarkan kasih Allah yang berkorban, yaitu mengorbankan dirinya dengan menjadi manusia, ya, kemudian datang ke dunia, ya, yang susah ini, yang dikuasai oleh dosa ini, dalam Yesus Kristus, ya, yang kemudian menderita dan mati di kayu salib untuk manusia yang Dia kasih itu, ya. Jadi ini adalah menggambarkan kasih yang berkorban dan kasih yang tidak bersyarat di dalam orang yang dikasih itu, ya, eh, siapapun, ya, tanpa harus memiliki kriteria tertentu adalah objek kasih Allah kita itu, ya. Jadi dia mengasihi tanpa memperhatikan perasaannya sendiri, gitu, ya. Jadi saudara, saudara, kita juga diperintahkan untuk memiliki kasih agape itu, ya, kasih agape itu. Nah, saudara, kasih agape itu karena bersifat tindakan, bukan sekedar perasaan, ya. Tentu setelah tindakan ada perasaannya, tetapi eh, utamanya di tindakan itu. Kalau kasih yang filia dan eros sangat dikuasai oleh perasaan, ya. Jadi saudara, kita bisa mengasihi, eh, kita tidak bisa mengasihi orang tertentu yang kita pandang sebagai musuh dengan kasih filia atau kasih eros, ya. Kan kita tidak bisa mencintai musuh kita, ya, orang yang kita tidak suka. Kita tidak bisa mengasihi dengan kasih eros, ya, orang lain yang kita tidak suka, ya kan. Nah, tapi kita bisa memiliki kasih agape kepada siapapun, termasuk kepada musuh kita, ya. Kita bisa melakukan sesuatu untuk musuh kita, itu, ya. Jadi saudara, karena itu ya penting sekali, ya, ini karena itu yang dikehendaki Tuhan kita lakukan, ya. Nah, saudara, di dalam bacaan pendek ini ayat 4 sampai 7 ini Paulus menjelaskan kasih agape itu dengan menggunakan 15 kata kerja, ya, kata kerja. Jadi menurut apa, kalau dilihat dari kata-kata aslinya itu ini bukan kata sifat, ya, bukan bukan sifat tetapi kata kerja, ya. Dan di situ ada 15, ya, ada 15 kata kerja, ya. Jadi inilah 15 inilah yang digunakan Paulus untuk menunjukkan apa yang dilakukan kalau kita mengasihi, ya. Jadi sesuatu mengasihi itu adalah sesuatu yang diperintahkan untuk dilakukan, ya. Dan kita bisa memilih untuk taat atau tidak taat, ya. Tapi untuk merasa itu tidak selalu kita bisa kendalikan, ya. Kita tidak selalu bisa mengendalikan perasaan kita, ya. Atau bahkan sulit, ya, mengendalikan perasaan itu. Tetapi kalau perilaku, ya, komitmen, kemauan itu kita bisa kendalikan, ya. Motivasi juga kita bisa pengaruhi, ya. Ya, tapi yang jelas tindakan kita bisa lakukan. Jadi eh,
perintah mengasihi ini adalah perintah yang bisa kita lakukan, saudara ya, bisa kita lakukan. Nah, saudara, karena kasih ini adalah hukum utama, ya hukum hukum law yang kita harus lakukan, ya walaupun tidak dilakukan dalam kekuatan sendiri, tetapi kekuatan Roh Kudus yang ada di dalam orang percaya, maka Allah akan menilai hidup kita berdasarkan kasih agape ini, ya, dengan segala atributnya, ya, dan dalam bacaan ini ada 15 atribut dari kasih itu, saudara, ya. Jadi yang pertama, ya, yang pertama, jadi dari 15 itu kita bisa kelompok-kelompokkan gitu ya, supaya kita lebih ngerti gitu ya. Jadi yang pertama ada dua kata kerja yang bersifat positif, ya. Jadi lakukan sesuatu, ya. Menggambarkan secara positif apa yang kasih itu kerjakan bagi orang lain, ya. Nah, di situ dikatakan, di situ disebutkan dia di ayat 4 kasih itu sabar dan kasih itu murah hati, ya. Jadi sebenarnya kita tidak akan masuk ke dalam arti dari masing-masing ini. Nanti ke depan kalau ada kesempatan lain kita akan masuk ke masing-masing dan segala eh, tindakannya, ya, latar belakangnya, tindakannya dan sebagainya, mendalami masing-masing pada kesempatan yang lain, ya. Tetapi hari ini kita lihat aja ada 15 hal, ya, dan sedikit apa maksudnya, ya. Jadi seras yang pertama adalah sabar, ya, sabar. Jadi kasih itu sabar, dan sabar itu artinya kan sabar menanggung sesuatu, ya, bertahan terhadap masalah, kesulitan, cobaan, ya, tanpa menjadi frustasi, tanpa menjadi marah dengan mudah, ya, gitu. Sabar kan? Saya rasa kita mengerti arti-arti dasar dari sabar itu, ya. Jadi itu. Yang kedua, kasih itu murah hati, ya. Bahasa Inggrisnya kind, ya, kind, murah hati. Jadi saudara, kasih itu melakukan perbuatan-perbuatan kebaikan dan Kamu udah per- kasih ke perbuatan kemurahan pasar. hati, ya, kepada orang yang dikasihi. Ya, itu murah hati. Jadi kategori pertama dari 15 itu adalah dua kata kerja positif. Nah, ternyata saudara, eh, kasih itu juga diungkapkan dengan kata-kata kata kerja negatif yang banyak, yaitu 7, ya, lebih daripada bentuk yang lain, ya. Ayat 3 ada di situ dikatakan bukan ayat 3, ya, itu ayat berapa itu? Ya, ayat masih ini, ya, di sini, saudara. Kasih mengerti, ya, masih di ayat 4, ya. Ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri, tidak sombong, tidak melakukan yang tidak sopan, mencari keuntungan, tidak pemarah, tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ya, nanti yang 6 kita kategorikan terpisah, demikian yang 7, ya, gitu, saudara. Nah, jadi di kategori kedua, ya, kasih itu tidak melakukan hal-hal ini, gitu, ya. Ia tidak cemburu, not envy, tidak cemburu. Jadi dia tidak menyimpan dalam hatinya itu kecemburuan atau iri hati kepada orang lain. Ya, ini orang lain, ya. Sebaliknya, ia bersuka cita atas keberhasilan atau berkat pada orang lain, ya, daripada menginginkan, ya kan? Kalau kita melihat orang lain sukses, kita tidak menginginkan orang itu tidak sukses, tapi kita yang sukses, tidak begitu, ya. Ketika ada orang lain sukses, kita ikut bersuka cita, ya. Itu artinya tidak iri, tidak tidak cemburu, ya, tidak cemburu. Berikut lagi tidak memegahkan diri, tidak memegahkan diri, ya. Yang nomor 4 tidak memegahkan diri, bahasa Inggrisnya does not boast, ya. Berarti
dia itu tidak eh, tidak menyombongkan, ya, membual atau meninggikan apa yang dia capai atau apa yang dia miliki, ya. Jadi sebenarnya kalau kita berhasil melakukan sesuatu, tidak membanggakan diri, ya, tidak membanggakan diri, ya, karena orang Kristen percaya bahwa segala sesuatu anugerah, ya. Ketika kita sukses, kita berhasil, kita memiliki sesuatu, ya, itu semua adalah anugerah Allah. Jadi tidak ada yang patut dibualkan, ya. Wah, saya hebat, saya sudah lakukan ini, saya sudah menciptakan ini, saya sudah berhasil di bidang saya, gitu. Jadi kasih tidak memegahkan diri, ya. Jadi ketika mencapai sesuatu, dia tidak menyombongkan bahwa ini hasil kehebatan saya, gitu. Yang kelima, dikatakan kasih itu tidak sombong, ya, agak mirip ini memegahkan diri dan sombong, ya. Jadi saudara, kasih yang berikut dikatakan tidak sombong. Jadi sombong itu adalah sikap tentang dirinya, ya, yang merasa dia itu lebih daripada orang lain, ya. Jadi kalau yang sebelumnya itu tidak memegahkan diri, berarti menyombongkan apa yang dimiliki, apa yang dia kerjakan. Tapi kalau di sini adalah tidak melihat dirinya itu lebih dari orang lain, ya. Ini seringkali tantangan bagi orang yang mungkin dari kelas atas, orang kaya, ya, kemudian merasa dirinya lebih daripada orang lain. Kenapa tidak bisa? Karena semua manusia adalah ciptaan Tuhan, ya. Semua manusia memiliki gambar Allah, dan kalau toh ada orang yang memiliki lebih daripada yang lain adalah atas perkenan Allah, gitu, saudara, ya. Nah, terus yang ciri lain lagi yang keenam adalah tidak melakukan yang tidak sopan, ya. Jadi saudara, kalau kita mengasihi, kita tidak melakukan yang tidak sopan. Jadi kita menghormati aturan-aturan, ya, supaya orang lain tidak merasa terganggu, ya. Jadi memiliki disiplin perilaku, ya. Jadi, ya, kalau, ya, perilaku kita mungkin dengan, katakan, dengan berkata-kata keras, ya, ribut, heboh, mengganggu orang lain, maka kalau kita mau mengasihi, maka kita mengerem, saudara, ya, mengerem supaya orang lain tidak terganggu, ya. Jadi tidak melakukan yang tidak sopan, ya. Jadi kita ikuti sopan santun, ya. Jadi kita memiliki disiplin eh, dalam perilaku kita, ya, supaya tidak mengganggu orang lain, ya. Kemudian yang ketujuh itu adalah tidak mencari keuntungan diri sendiri, ya. Jadi kasih itu tidak egois, tidak fokus pada diri sendiri, pada kepentingannya sendiri, ya. Tetapi memprioritaskan kebaikan, kebahagiaan orang lain, orang yang dikasihi, ya. Nomor tujuh. Yang nomor delapan itu tidak pemarah, ya. Jadi tidak mudah menjadi marah, ya. Kasih itu tidak cepat terprovokasi, cepat eh, ter, merasa terganggu, ya, merasa ganggu. Jadi kasih itu menahan diri, ya, supaya tetap tenang, supaya tetap perilakunya tetap tenang, tetap bersabar, bahkan, ya, terutama di dalam situasi-situasi yang menantang, ya, situasi yang sulit, gitu, ya. Jadi jadi mengasihi orang, kadang orang itu menimbulkan menimbulkan ini provokasi, ya, dengan perilakunya itu. Nah, orang yang mengasihi tidak cepat terprovokasi, ya. Yang sembilan adalah tidak menyimpan kesalahan orang lain, ya. Jadi kalau yang delapan itu adalah cepat bereaksi negatif,
yaitu terprovokasi, maka di sini eh, adalah tidak menyimpan itu sakit hati itu ya berkepanjangan ya berkepanjangan mengingat ya bahkan memiliki catatan dalam hati atau ini kesalahan-kesalahan orang yang dikasih itu eh, terus saja disimpan ya. Ya, jadi menyimpan kesalahan orang jangka panjang ya kan karena dia itu gini tidak menyimpan kesalahan orang lain. Kalau dalam bahasa Inggrisnya itu it keeps no record of wrong. Jadi saudara kalau kita mengasihi itu kita itu tidak memiliki catatan kesalahan orang lain gitu. Ya. Jadi kalau saudara banyak ingat kesalahan orang-orang lain, nah saudara harus harus refleksi ya, apakah saya orang yang sudah berusaha mengasihi ya, karena kasih yang sebenarnya tidak merekam, tidak mencatat ya kesalahan orang lain jangka panjang ya. Kalau jangka pendek mungkin masih ingat ya, tapi kemudian cepat dilupakan ya itu. Ya, jadi dia memilih untuk tidak eh, terus-menerus mempersoalkan kesalahan-kesalahan lama dari orang lain. Ya. Itu sebenarnya itu kelompok kedua. Kelompok ketiga pendek ya. Kelompok ketiga adalah pernyataan kontras. Ya, dikatakan ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi bersukacita ya. Kata bersukacita tidak ada ya, tetapi karena kebenaran gitu ya. Tetapi jadi pada kita bisa simpulkan eh, tidak bersukacita karena ketidakadilan, bersukacita karena kebenaran. Ya. Jadi saudara kasih berkorelasi dengan keadilan, ya, kebenaran gitu. Jadi kasih tidak suka dengan kejahatan, ya, tidak bersenang-senang karena kesalahan atau ketidakadilan. Ya. Jadi kalau kita melihat ketidakadilan, ya misalnya, saudara punya preferensi capres, ya. Kemudian preferensi saudara, capres pilihan saudara melakukan ke ini perbuatan yang tidak benar untuk meningkatkan suaranya, ya. Misalnya mengadakan serangan fajar, maka saudara ya tidak kalau saudara mengasihi, maka saudara tidak akan bergembira ya bersukacita dengan perilaku itu gitu. Wah, ini nggak benar ini gitu saudara ya. Wah, ini ya ini meremehkan. Oh, ini melecehkan. Dan saudara tidak menyukai itu ya. Jadi kasih ini berkorelasi dengan keadilan dan dengan kebenaran ya, kebenaran itu. Nah, jadi yang ke-10 tidak bersukacita karena ketidakadilan ya. Nah, tapi yang ke-11 ia bersukacita karena kebenaran ya. Jadi kasih itu menikmati kebenaran ya. Jadi kebenaran, kejujuran ya, ya di dalam relasi itu. Jadi kita kalau melihat hal-hal benar dilakukan itu kita bersukacita ya. Nah, saudara yang terakhir adalah 4 hal yang kasih agape itu selalu lakukan ya. Yaitu ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Ya. Jadi saudara yang nomor 12 menutupi segala sesuatu, kalau dalam bahasa Inggris ya it always protect gitu saudara. Jadi kasih itu selalu melindungi, ya, menawarkan perlindungan, keamanan kepada orang yang dia pedulikan, ya, melindungi mereka dari celaka, dari bahaya, ya. Jadi saudara sebagai
ini kelompok yang mengasihi, maka kita concern dengan orang-orang karyawan di lingkungan kita, jangan sampai mereka mengalami bahaya ya, bahaya di dalam kegiatan ya. Misalnya kalau zaman COVID mereka ini data collection, wah, ada bahaya COVID. Nah, kita ada kepedulian hal itu. Jadi kasih selalu melindungi ya. Yang berikut lagi yang ke-13, kasih percaya segala sesuatu ya. Percaya segala sesuatu. Bahasa Inggris it is always trust ya. Jadi kasih memiliki iman ya. Memiliki keyakinan kepada orang lain bahwa orang lain itu bisa menjadi lebih baik gitu saudara ya. Bisa bisa berkembang ya. Ya, kita tidak judge orang, wah kamu sudah pasti tidak bisa atau kamu tidak akan kemana-mana gitu saudara ya. Tapi kita selalu percaya bahwa orang itu memiliki kebaikan dan dia bisa berkembang ya. Kenapa? Karena setiap orang adalah diciptakan oleh Tuhan dengan potensi untuk berkembang ya kan, masing-masing diberikan talenta walaupun talentanya berbeda-beda saudara ya. Jadi kita jangan membandingkan orang lain dengan diri kita ya, apalagi kalau diri kita punya banyak talenta ya. Tapi bandingkanlah orang itu dari waktu ke waktu ya. Nah, orang sebagai orang yang mengasihi kita eh, percaya bahwa orang itu punya potensi untuk berkembang ya, berkembang sesuai dengan talenta yang Tuhan anugerahkan. Itu yang ke-13. Yang ke-14 mengharapkan segala sesuatu, always hope ya. Jadi saudara, kasih itu memelihara harapan ya, dan optimis ya. Ini agak mirip ya dengan yang tadi, dia percaya kalau ini saya ini berpengharapan ya. Berpengharapan itu berarti ke depan ya. Jadi ke depan selalu berharap hal positif ya, kemungkinan-kemungkinan yang baik itu saudara ya. Nah, yang terakhir, dia sabar menanggung segala sesuatu, atau bahasa Inggrisnya it always perseverance. Jadi selalu dia gigih ya, selalu gigih, tekun apa, gigih ya. Ya. Jadi dia menjalani ya tantangan, kesulitan ya, tetap teguh gitu, tetap kuat ya, tetap bertahan itu ya, bertahan dalam situasi yang sulit. Jadi itu sesuai ya arti dari definisi dari kasih yang paling lengkap di dalam satu bagian firman Tuhan, yaitu 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7 ya, nanti saudara bisa baca lagi. Nah, saudara sebagai penutup, saudara, jadi bagaimana kita sebagai manusia bisa hidup dengan kasih agape yang seperti itu ya, ya, yaitu yang seperti Kristus ya, telah mengasihi kita dengan praktek-praktek atau dengan atribut-atribut kasih yang 15 tadi yang begitu sulit ya, saudara, bukankah itu sulit? Ya. Nah, saudara, memang kita tidak bisa sempurna, tetapi kita bisa bertumbuh ya, dan kita memang tidak bisa melakukan kasih itu dengan kekuatan manusiawi kita ya, tetapi kita hanya bisa kalau kita sudah mengalami kasih Kristus dan kemudian tinggal di dalam kasih Kristus ya. Yohanes 15 ayat 5 mengatakan, barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ya. Jadi saudara, agar kita bisa bertumbuh di dalam kasih agape ini, kita perlu terus-menerus memusatkan mata rohani kita kepada Kristus. Ya. Nah, tentu kita harus percaya Dia, kemudian semakin mengenal Dia, eh, karakternya Dia itu, kasihnya Dia itu, dan kita memandang kepada Dia di dalam menjalani kehidupan ini. Ya.
kepada kasihnya untuk kita yang kita terima, ya, yang saya percaya kalau saudara terus bertumbuh, saudara semakin merasa, meyakini, melihat bahwa kasih Allah itu begitu besar, ya, untuk kita manusia yang berdosa ini, ya. Dan juga eh, memusatkan perhatian kita pada kasihnya bagi orang lain, saudara, ya, bukan hanya diri kita, ya, tetapi orang lain. Allah itu juga mengasihi orang lain, ya. Maka di dalam dia kita bisa mengasihi sesama dengan kasih agape yang Tuhan perintahkan itu. Nah, saya sebagai sharing, ya, kalau ada waktu nanti coba diatur oleh Martin, lihat waktunya kita mau selesai jam berapa. Dengan melihat 15 praktek kasih agape ini, bagaimana Anda menilai hidup Anda? Ya. Dalam aspek-aspek apa saja Anda sudah merasa baik, bertumbuh, ya, dan dalam aspek apa Anda melihat masih perlu banyak memperbaiki, ya, dan apa yang akan Anda lakukan untuk itu. Baik, demikian renungan tentang arti kasih berdasarkan Alkitab. Eh, saya kembalikan ya ke siapa? Ke Martin ya untuk selanjutnya. Oke, silakan teman-teman.